materi yang saya suka sekali ya, luar biasa sekali, ditambah dengan kehadiran narasumber inspirator kita semuanya nih, tentunya sumber inspirasi bagi perempuan penggiat usaha ya. Hari ini sudah hadir semua. Terima kasih Mas Freddy untuk waktunya, dan ya, tentunya kegiatan webinar The Game Changer seri Womanpreneurship ini terselenggara oleh Asosiasi Franchise Indonesia dan Neo Promosindo ya Mas Freddy ya. Dan kali ini dengan tema yang menarik mengenai pemberdayaan usaha perempuan. Nah, tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih dan penyemangat atau motivasi dan mungkin inspirasi nanti kepada para wanita Indonesia, yang tentunya kepada hadirin semua yang bisa, wanita-wanita yang hadir hari ini ya, hadirin semua para wanita. Dan seperti saya lihat ada laki-lakinya juga. Nah, nggak masalah ya, berarti ini menarik, yang laki-laki bisa juga memberikan motivasi setelah mengikuti seminar ini kepada orang tuanya, saudaranya, sahabatnya gitu ya. Oke. Terima kasih, saya sapa dulu para narasumber hebat kita hari ini. Alhamdulillah saya bisa satu frame, bisa bertemu walaupun secara virtual ya. Salam sehat semua juga untuk para peserta webinar hari ini, dan salam sehat tentunya untuk para narasumber kita hari ini. Selamat pagi Ibu Eni Widianti SE MPP MSE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau asisten deputi pengurus utamaan gender bidang ekonomi. Ibu apa kabar? Sehat ya Bu? Dan juga selamat pagi, senang sekali bisa bertemu langsung. Alhamdulillah, terima kasih Ibu untuk waktunya, dan senang sekali juga saya akhirnya bisa bertemu walaupun secara virtual. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga saya bisa bertemu langsung. Ibu Nita Yudi MBA sebagai Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Pasti kenal semuanya. Salah satu motivator pengusaha perempuan. Ibu sehat, Ibu cantik, Ibu Nita sehat Bu, makin cantik, makin segar, tentunya makin memberikan inspirasi buat kita semua. Sehat ya Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini, dan tentunya terima kasih Ibu, dan tentunya Ibu Swan Kumarga. Nah ini womanpreneur kita, Indonesia Womanpreneur, founder Dapur Solo, dan juga ada beberapa kegiatan sosial beliau lainnya di bidang kewirausahaan yang melibatkan perempuan tentunya. Nah, Ibu Swan, sehat Ibu, cantik juga. Sehat, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya di antara kesibukan Ibu untuk bisa berbagi kepada kita semua, kepada wanita-wanita hebat yang hari ini hadir di webinar Womanpreneurship Bu. Nah, dan kita sebentar lagi memasuki acara puncak ya. Kami minta ibu-ibu inspirator kita semua ini memberikan motivasi-motivasinya ya, pengalaman-pengalamannya yang tentunya bisa menjadi penyemangat kita semua sebagai perempuan tentunya ya, untuk bisa lebih produktif ya, dan tentunya tanpa menghilangkan kodrat kita sebagai ibu tentunya di rumah dan istri bagi yang sudah berkeluarga. Dan saya menarik sekali ada kutipan dalam Hari Internasional Perempuan dari Sekjen PBB yang menyampaikan bahwa ternyata perempuan ini menjadi salah satu pusat pemulihan terutama saat pandemi saat ini. Nah, jadi ini ibu-ibu tergerak nih, para perempuan tergerak untuk untuk termotivasi membuat berbagai macam usaha ya, terutama saat pandemi ini untuk mensupport ya, salah satunya bagi yang sudah berkeluarga mensupport perekonomian keluarganya, membantu suaminya seperti itu. Dan ini butuh energi yang luar biasa dari para perempuan, dan juga pengetahuan yang lebih banyak lagi daripada perempuan agar bisa berusaha mengembangkan usahanya dan tetap semangat gitu ya. Nah, dan juga data dari pemerintah yang menyampaikan bahwa 37 juta UMKM di Indonesia itu adalah usaha perempuan. Ini menarik sekali. Nah, silahkan para ibu-ibu womanpreneur kita untuk memberikan masukannya kepada kita semua ya pada sesi hari ini. Dan tentunya untuk sesi pertama kami persilakan kepada Ibu Eni Widianti SE MPP MSE sebagai asisten deputi pengarus utamaan gender bidang ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan materi di sesi pertama. Nah, Ibu Eni, saya izin para peserta yang kami banggakan untuk membacakan profil dari Ibu Eni. Saya izin membacakan profil Ibu Eni ya, Bu Eni. Baik,
Silakan. Ya, sebentar Ibu ya, profil Ibu Eni. Ibu Eni ya Master of Public Policy dari National Graduate Institute for Policy Studies Tokyo, Jepang ya Ibu. Dan sekarang ini mengabdi untuk negara sebagai Asisten Deputi Pengaruh Utama Gender Bidang Ekonomi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya Ibu. Nah, silakan Ibu sebagai yang mewakili pemerintah, ya regulator kita. Silakan Ibu memaparkan materi Ibu sejauh mana sih kesempatan bagi perempuan ini bisa produktif, bisa menjadi seorang pewirausaha seperti itu Ibu. Dan apa saja kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa didapatkan oleh perempuan Indonesia ya untuk terus berkiprah sebagai penggiat usaha ya tanpa tentu melepaskan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu maupun sebagai istri. Nah, dengan tema perempuan berdaya Indonesia maju. Silakan Ibu Eni, kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih Mbak Sandy Liana. Dan saya mengapresiasi betul acara ini ya. Jadi atmosfernya itu membuat kita semangat semua. Dan yang hadir pada hari ini pasti banyak yang ibu-ibu, mbak-mbak gitu, yang para perempuan Indonesia. Dan tentunya kami berharap acara-acara seperti ini tidak hanya dihadiri oleh perempuan-perempuan, tetapi juga laki-laki. Jadi kenapa? Karena perempuan kalau ingin maju tidak bisa sendiri. Jadi harus ada didukung oleh seluruh ekosistem termasuk didukung dari pihak laki-laki. Demikian. Jadi kalau boleh dibantu share ya, saya sudah menyiapkan materi. Jadi dari sisi pemerintah, saya ingin menyampaikan mengapa perempuan wirausaha atau womanpreneur ya, seperti yang tercantum di belakang saya ini, womanpreneurship itu sangat penting. Itu sebetulnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk keluarganya, tapi ujung-ujungnya itu untuk kemajuan perekonomian nasional. Jadi untuk kepentingan nasional ini kita bicara. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Ini sepertinya kalau bisa saya menjelaskan sambil bisa di share screen ya. Untuk bisakah dibantu panitia? Saya menyiapkan ini. Jadi ada beberapa data-data yang ingin saya sampaikan supaya baik, Ibu. Sebentar Bu. Ya, baik. Jadi bicara wanita womanpreneur ini bukan skop kecil lagi ya Bu ya. Ini bahkan perannya sudah bisa dirasakan secara nasional, bahkan internasional. Tadi Sekjen PBB dunia ya Bu, Sekjen PBB bilang ternyata pusat pemulihan pandemi itu di perempuan. Wow. Betul. Jadi economic recovery itu kuncinya adalah perempuan. Nah, ini saya mau tunjukkan ini kenapa begitu. Jadi perempuan itu tidak hanya sekedar angka. Ini Bu Sri Mulyani sudah menuliskan buku ya. Perempuan tidak hanya sekedar angka. Kita ini setengah dari populasi. Tapi please, jangan hanya memandang perempuan berdasarkan jumlahnya saja, tetapi apa potensinya. Nah, begitu. Nah, ini sepertinya ada kendala ya dari yang gimana? Atau saya yang share screen bisa? Disiapkan Ibu materi. Sedang disiapkan Bu. Mungkin saya bisa mulai sebentar. Saya buka dulu. Ya, baik, sebentar. Dan yang menarik ini angka jumlah UMKM kita ya Bu, 37 juta itu semua usaha perempuan. Wow. Jadi ini potensi perempuan Indonesia ini. Ini sudah tampil ya. Jadi ya, silakan Bu. Ini judulnya supaya membuat kita semangat. Jadi perempuan wirausaha, perempuan berdaya, Indonesia maju. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak hanya urusan pribadi, tetapi urusan bangsa dan negara. Demikian, lanjut ke slide berikutnya. Ingin saya sedikit saja singgung tentang kewirausahaan Indonesia secara umum ya. Jadi ternyata berdasarkan Global Entrepreneurship Monitor, ini data tahun 2019, ini ternyata masih rendahnya pendidikan kewirausahaan sejak dini. Ini di Indonesia potretnya ya. Kemudian kurangnya kebijakan dan dukungan pemerintah dalam kemudahan berusaha. Ini juga tercermin dari EODB, Ease of Doing Business. Kita walaupun semakin membaik, tetapi angkanya juga masih, rankingnya juga masih lumayan rendah. Kemudian kurangnya ekosistem kewirausahaan yang membantu UMKM mengadopsi teknologi dari usaha yang besar. Jadi R&D-nya, transfernya tidak terjadi.
Kemudian Indonesia memiliki tingkat kesempatan yang berusaha yang tinggi, namun keberlanjutan usaha rendah. Bisa next, saya akan skip aja. Jadi saya ingin memberikan gambaran secara umumnya dulu. Jadi potret kewirausahaan perempuan, nah ini yang berikutnya, kewirausahaan perempuan di Indonesia itu seperti apa? Nah ternyata menurut survei yang tertera di layar kita ini, jadi tingkat kesetaraan berwirausaha antara laki-laki dan perempuan itu ternyata sudah sangat baik. Jadi kalau dibandingkan dengan negara di Asia Pasifik, ini rasio kegiatan antar gendernya itu malah 1,01. Jadi justru malah lebih banyak perempuannya. Kemudian berdasarkan data BPS, 43,45% pelaku usaha mikro kecil itu ternyata berjenis kelamin perempuan. Nah, kemudian perempuan memiliki tingkat gagal bayar. Ini kalau mendapatkan kredit, itu default-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ini menunjukkan bahwa lebih trusted untuk mengelola modal usaha yang didapatkan dari pinjaman. Ini menurut IFG 2016. Nah, kemudian kalau melihat dari apakah perempuan yang berwirausaha itu kemudian apakah perempuan yang ingin berwirausaha itu seperti apa gambarannya? Ini menurut presentasi perempuan yang telah dan ingin berwirausaha berdasarkan survei yang dilakukan di 12 negara. Nah, ternyata perempuan itu 49% itu sudah berwirausaha. Dan istimewanya 45% lainnya itu menyatakan saya ingin berusaha. Jadi inilah potensinya yang kita akan membukakan betul bagaimana yang ingin berusaha ini supaya masuk ke partisipasi angkatan kerja di Indonesia dalam kewirausahaan. Lanjut, dampak COVID ini tadi sudah disinggung. Jadi ternyata dampak COVID ini dari sisi supply, ini mengalami kesulitan dalam mengakses bahan baku, kemudian harganya yang naik, kemudian menyebabkan demand-nya karena pendapatan masyarakat turun, jadi demand terhadap produk UMKM juga turun. Nah, kemudian mengalami kesulitan distribusi juga yang mengakibatkan pembayaran pinjaman, biaya sewa, dan gaji karyawan itu mengalami permasalahan. Ini masalah finansialnya. Nah, kemudian di berbagai riset, strategi yang dilakukan oleh UMKM kita adalah bergabung dengan marketplace. Selama masih pandemi COVID ini ada 44%, dan kemudian data menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung menyikapinya dengan aksi pemasaran yang lebih komprehensif melalui platform digital, jadi 85%, sementara laki-laki hanya 79%. Nah, kemudian 80% usaha mikro perempuan ini berencana untuk memformalkan usahanya. Nah, ini teman-teman sekalian tahu ya, kalau data usaha informal itu yang ternyata yang lebih banyak didominasi oleh perempuan. Lanjut. Ini gambaran secara umumnya. Nah, kemudian kita melihat Mastercard of Index Women Entrepreneurs 2020 yang paling baru sekali. Jadi Indonesia ini ternyata diberikan skor 65,17. Ini peringkat 17 dari 58 negara yang disurvei. Artinya apa? Ini dari survei yang dilakukan oleh Mastercard, 60-70, skor antara 60-70 itu masuk ke kategori sehat. Nah, ini kita melihat ternyata ekosistem untuk women entrepreneur sangat baik. Apa yang menjadi ukurannya? Ada 12 indikator dan ada 25 subindikator yang mencakup hasil, aset pengetahuan, akses keuangan, kondisi kewirausahaan yang mendukung, akses ke pendidikan dan kerangka kerja kewirausahaan yang mendukung, kemudian persepsi budaya tentang kewirausahaan yang ada di dalam masyarakat, kemudian keberanian untuk mengambil resiko atau memperhitungkan resiko dari usaha. Lanjut. Saya akan masuk ke dalam apa sih kendala yang mendasar bagi seorang perempuan untuk masuk ke dunia kerja. Di dalamnya juga ada sebagai entrepreneur perempuan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada persepsi gender. Jadi tadi dari moderator mengatakan bahwa perempuan ini punya kewajiban, ya. Jadi kewajiban yang dimana dia di rumah, katanya seperti itu. Saya menangkapnya tadi. Nah, ini kita sekarang akan bicara
disinilah letaknya permasalahan atau akar permasalahan dari perempuan itu menjadi kendala dia untuk maju. Jadi maju untuk berusaha maupun masuk ke dalam angkatan kerja. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan Bapak Ibu. Antara jenis kelamin, jadi jenis kelamin itu mencakup laki-laki dan perempuan, itu merupakan kodrat. Tadi juga saya sudah dengar ada istilah kodrat. Itu adalah kodrat dari Yang Maha Kuasa dan tidak bisa dipertukarkan ataupun dipersamakan. Apakah kodrat itu? Ya berarti kalau sebagai perempuan itu hamil, menyusui, melahirkan, kemudian sebagai laki-laki, ya dia mempunyai alat reproduksi, jadi peran reproduksi yang tidak bisa diubah. Sementara di sisi yang lain ada fungsi produksi, jadi bukan reproduksi ya. Ini yang merupakan persepsi gender. Jadi apa? Apa konsep gender itu? Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Gender adalah perbedaan peran, tanggung jawab, status, fungsi dari perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi sosial. Jadi ini sebetulnya bukan dari Yang Maha Kuasa, ini bukan kodrat, tapi ini konstruksi sosial. Nah sekarang saya ambil 3 contoh saja di sini di gambar ini. Apa sih yang jadi konstruksi sosial yang kita pahami bersama kemudian menjadi satu konsep sosial yang kita sepakati, yaitu bahwa laki-laki pencari nafkah, kemudian perempuan mengurus rumah tangga, mengurus anak. Yang persepsi lainnya adalah bahwa laki-laki memimpin, perempuan yang dipimpin ini yang kemudian menjadikan ada subordinasi. Nah, disinilah yang kemudian menjadi kendala kita, baik dari alam berpikirnya perempuan maupun laki-laki, itu sudah terbentuk di dalam masyarakat bahwa ada konsep seperti ini. Padahal ini hanya konstruksi. Jadi ini yang merupakan kendala. Perempuan berpikir saya tidak harus bekerja karena itu tugasnya laki-laki. Padahal belum tentu suami dalam keadaan sehat terus, suami hidup terus, tidak selalu seperti itu. Jadi pada saat kondisi tertentu, perempuan itu harus mengambil fungsi dari yang dikatakan oleh konstruksi masyarakat ini merupakan pencari nafkah utama. Disinilah saya ingin menyampaikan tugas utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah mengarus utamakan gender. Apakah itu? Yaitu strategi untuk mencapai kesetaraan atau keadilan gender yang kita tuangkan melalui kebijakan program, memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan, baik dari perempuan maupun laki-laki. Jadi kenapa selalu harus disebut, kenapa harus ada perempuan, ada laki-laki? Ini kan ada 2. Jadi pengaruh utamaan gender itu tidak hanya untuk perempuan, tapi harus ada, disetarakan ini harus ada 2 pihak. Jadi apakah perempuannya yang lebih berat dalam menugas mendapatkan beban, atau laki-laki yang dalam tugasnya lebih berat mendapatkan beban. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini masuk lagi. Dari akar permasalahan itu, kita bisa melihat terjadinya kesenjangan itu ada dari 4 aspek. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Apakah itu? Jadi kita memastikan semua pembangunan itu dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki, berpartisipasi juga, dan kontrol. Jadi kalau masalah partisipasi ini, sepertinya kalau perempuan di suatu kegiatan itu biasanya menjadi seksi konsumsi, itu sudah dianggap sebagai partisipasi, ini tidak. Tetapi kita harus melihat kontrol, yaitu kemampuan dan kewenangan dari perempuan dan laki-laki untuk mengambil keputusan. Ini sangat penting. Jadi disinilah adanya woman leadership, itu harus penting. Dan ini sangat penting di dalam dunia usaha. Womanpreneur, tanpa adanya kepemimpinan, usahanya tidak akan jalan. Karena dia tidak mempunyai leadership untuk memimpin sebuah usaha. Kemudian manfaat.
Jadi hasil semua pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh laki-laki maupun perempuan dengan sama. Lanjut. Dari yang saya sampaikan ini tadi, kemudian kita akan melihat nih sekarang. Ini Bapak, Ibu, Bapak ya, teman-teman, para perempuan, para laki-laki yang hadir pada ini, kita melihat adanya ketidakadilan gender itu dalam beberapa, ini saya kelompokkan saja. Ada pelabelan, ada stereotyping. Seperti apa? Ini pelabelan ini juga karena konstruksi budaya juga. Jadi dikatakan bahwa perempuan itu lemah, emosional, boros, pekerjaannya belanja terus, ngabisin duit gitu ya. Sementara laki-laki itu dipersepsikan sebagai kuat, rasional, hemat. Kemudian ada bentuk marginalisasi atau peminggiran, yaitu perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di pembangunan. Kemudian contoh yang lain lagi, laki-laki mendapatkan harta warisan yang lebih banyak daripada perempuan, itu juga ketidakadilan. Kemudian upah buruh perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Kemudian terjadinya beban ganda. Ini terjadi pada perempuan yang bekerja, termasuk womanpreneur, perempuan bekerja. Ketika dia bekerja, ternyata beban mengurus rumah tangga masih 100% menjadi bebannya. Jadi tidak ada pembagian tugas secara adil dengan pasangannya atau dengan pihak-pihak lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah subordinasi. Tadi saya sampaikan bahwa sejak lahir, perempuan lahir, ini kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, kita selalu dengan tidak sadar menekankan bahwa perempuan ini harus melayani laki-laki. Perempuan ini harus menyiapkan semuanya untuk laki-laki. Jadi perempuan diposisikan sebagai pelayan laki-laki. Kemudian posisi perempuan selalu dinomorduakan dalam menduduki semua jabatan, karir, pendidikan, kemudian akses ke kesehatan, bahkan dari dalam kandungan, itu seperti itu. Jadi kita sudah bisa membaca di semua literatur banyak yang menulis tentang ini. Kemudian terjadinya kekerasan. Di sini ada violence itu seperti kekerasan dalam rumah tangga, secara fisik, psikologi, dan juga termasuk economic abuse. Economic abuse ini saya sampaikan karena ini terjadi ketika perempuan tidak punya usaha, perempuan tidak bekerja, perempuan tidak mempunyai penghasilan sendiri, jadi dia sangat tergantung dengan apa yang diberikan oleh suaminya, dan ketika suaminya tidak secara terbuka dan melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangannya, ini kita bisa sebut economic abuse. Lanjut, mudah-mudahan semakin menarik ini. Nah, kita masuk ternyata negara sudah mengidentifikasi adanya kebutuhan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan. Nah, ini sudah disebut di sini di RPJMN 2020-2024 bahwa IPG, ini nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya, indeks pembangunan gender meningkat. Ini sudah ada angkanya 91,39. IDG, indeks pemberdayaan gender meningkat juga. Nah, ini jangan bingung, meningkat tapi kok angkanya kecil. Ini karena ketika menetapkan target, ternyata capaian di tahun 2019 itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMN. Jadi ini akan direvisi dari angka targetnya ini. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu meningkat. Jadi yang kondisi 52,51% menjadi 55%. Nah, selanjutnya saya ingin mengupas sedikit lagi. Ini makin masuk ke dalam lagi. Jadi kita bicara tentang apa sih ini? Womanpreneurship ini apa perannya di dalam pembangunan nasional? Bisa next slide? Bisa next slide, saya ingin tunjukkan. Ada data. Jadi yang tadi saya sebutkan IPG, Indeks Pembangunan Gender, ini merupakan indeks dari IPM, laki-laki dan perempuan diindekskan. Nah, sekarang apa yang membentuk IPM? Satu, harapan hidup. Kedua, harapan sekolah. Yang ketiga, pengeluaran per kapita. Ini lagi-lagi
yang namanya pengeluaran per kapita ini masalah ekonomi. Jadi kalau perempuan berdaya secara ekonomi mempunyai penghasilan sendiri, jadi dia akan meningkat pendapatan per kapitanya. Pengeluaran per kapita, maaf. Di sini datanya adalah 9,2 juta per tahun untuk perempuan, laki-laki 15,8 juta. Gapnya sangat besar, Ibu, Bapak sekalian. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ini untuk mengejar? Karena begini, data dari tahun 2010 sampai dengan 2019, baik IPM laki-laki maupun perempuan naik, sama-sama naik. Tetapi kalau naik terus, kita bicara masalah gap. Nah, gapnya masih tetap ada. Jadi bagaimana supaya mengecilkan gap? Kita dorong perempuan untuk meningkatkan IPM-nya lebih cepat daripada laki-laki, supaya terjadi kesetaraan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian berikutnya, di slide berikutnya saya ingin menunjukkan, tadi ini sudah ada IPM, nah kemudian ada IDG, Indeks Pemberdayaan Gender. Komponennya adalah, ini masalah kepemimpinan perempuan, seperti yang saya sebutkan tadi, woman leadership is an important thing. Sebentar. Oke, 5 menit lagi boleh? Oke, bentar. Saya 5 menit lagi harus membuka ada kegiatan berikutnya ya Bu ya? Ya, tapi oke, 5 menit lagi bupatinya sudah bisa menunggu. Ini karena saya ini penting sekali. Jadi ini terlihat bahwa kepemimpinan perempuan ini dibagi di parlemen. Yang kedua, sebagai tenaga profesional. Jadi woman leadership ada di sini. Kemudian sumbangan pendapatan perempuan. Kalau kita mendorong woman leadership untuk entrepreneur ini, kita akan menyumbangkan di sini sangat besar sekali. Kemudian slide selanjutnya, saya ingin cepat saja, kita ingin melihat tingkat partisipasi kerja kita di antara negara ASEAN, ini rankingnya 8 kalau dilihat rankingnya. Jadi dari 10 anggota ASEAN kita nomor 8. Jadi supaya Ibu Bapak melihat kita ini ada di mana, jangan terlalu senang ketika kita bilang, oh 55%, 53% itu sudah tinggi atau belum, kalau tidak ada bandingannya. Lanjutkan lagi. Nah, di sini saya sudah sampaikan tadi, perempuan itu setengah populasi dari seluruh populasi di Indonesia. Bahkan di dunia, perempuan itu setengahnya. Ini saya gunakan data dari sensus penduduk yang tahun 2020, jadi masih fresh from the oven nih. Jadi disampaikan 270 juta penduduk Indonesia, hampir setengahnya itu perempuan. Nah sekarang kalau dilihat lagi lebih dalam, yang angkatan kerja, itu artinya 15 tahun ke atas umurnya, perempuan itu ada 102 juta. Nah ternyata perempuan usia kerja 102 juta, itu ternyata yang benar-benar bekerja itu baru 49 juta. Sementara porsi terbesarnya lagi, itu sebesar 37,86% atau sekitar 38 juta, itu statusnya adalah mengurus rumah tangga. Nah, di sini kalau dilihat lagi, ketika diwawancara, yang mengurus rumah tangga ini mengatakan bahwa ada 20 jutanya mengatakan bahwa sebelumnya saya pernah bekerja, tapi saya sekarang mengurus rumah tangga. Kenapa? Karena beban pengurusan rumah tangga, anak, mendidik anak, melahirkan, itu semuanya dibebankan ke perempuan. Lanjut. Sebentar lagi, satu lagi. Jadi ini TPAK sudah saya sampaikan tadi, dan pekerjaan yang dominan oleh perempuan adalah di informal. Ini yang 60,69% ini yang menjadi perhatian kita ya ibu-ibu, bapak-bapak, supaya memformalkan usahanya. Lanjut. Nah, ini yang tadi disinggung juga tentang McKinsey. Jadi saya ingin meng-highlight lagi. Jadi sumbangan kita kalau kita ajak semua perempuan ini menjadi womanpreneur ini kira-kira apa? Nah, di sini McKinsey sudah menghitung bahwa Indonesia akan meningkatkan GDP dalam satu tahun ini ya, tambahannya, jadi additionalnya sebesar 135 miliar dolar di tahun 2025. Atau meningkat 9%. Jadi di sini ada ya, jadi ada 3 drivers sebenarnya. Jadi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja ini menyumbang 43 miliar dolar. Kemudian perempuan
bekerja full time lebih banyak, itu ada 41 miliar dolar. Kemudian perempuan bekerja di sektor yang produktivitasnya tinggi, manufaktur, kemudian dari usaha-usaha ini kan pasti menghasilkan sesuatu, itu sumbangannya adalah 51 miliar dolar. Jadi jumlahnya 135 miliar dolar. Mungkin ada yang menanyakan, kalau kita sekarang kondisinya berapa sih? Berapa sih GDP-nya kita? Nah, kalau normal itu sekitar 1.500 miliar dolar. Tetapi dalam kondisi COVID itu sekitar 970 miliar dolar. Berarti ini tadi economic recovery setelah pandemi COVID-19. Kenapa tadi disampaikan woman entrepreneur ini sangat besar perannya di dalam pemulihan ekonomi nasional. Lanjut, sepertinya ini poin-poinnya sudah ada. Ini terkait dengan unpaid work tadi yang tidak seimbang, karena perempuan masih 13,5 jam menghabiskan waktunya sehari untuk mengurus rumah tangga, sementara laki-laki 7,7 jam. Sepertinya sudah selesai ya. Lanjut lagi, saya ingin menunjukkan 2 slide lagi ya. 2 slide lagi. Baik. Ini masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan, perempuan lebih miskin. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah sampaikan juga, tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah yang pertama peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Womanpreneur lagi. Lanjut, satu lagi ini sepertinya. Nah, ini untuk siapa kita fokusnya, ya perempuan-perempuan yang rentan dan ada perempuan yang di lokasi wisata, destinasi wisata super prioritas. Demikian, semoga nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya mohon, mohon izin dulu untuk live dulu, untuk membuka dulu. Baik Ibu, nanti bergabung lagi ya Bu ya. Pasti banyak sekali yang mau bertanya nih kepada Ibu. Paparannya menarik sekali Bu Eni. Terima kasih banyak.